Oke, bayangin deh, Februari 2026, pasar kripto lagi ancur-ancurnya, merah semua, portofolio ancur lebur, Bitcoin longsor, semua orang panik. Tapi anehnya, di tengah-tengah semua kekacauan ini, ada dua altcoin yang kayaknya gak peduli. Mereka malah terbang ratusan persen. Gila kan? Gimana ceritanya coba? Nah, ini dia pertanyaannya. Saat kita-kita para investor retail lagi panik cut loss, para pemain kakap alias smart money malah santai. Mereka justru nyerok dua aset ini. Apa sih yang mereka tahu, yang kita nggak tahu? Yuk, di sini kita bakal bongkar habis rahasia di balik anomali gila ini. Biar kebayang separah apa paniknya waktu itu, lihat aja angka ini. Indeks Crypto Fear and Greed itu anjlok sampai ke level 6, bahkan 11. Ini benar-benar zona extreme fear, ketakutan yang luar biasa. Level di mana orang biasanya jual rugi tanpa mikir lagi. Ini kondisi yang cuma kita lihat pas bursa sekelas FTX collapse atau ada crash besar-besaran. Oke, kita masuk bagian pertama. Gimana di tengah kepanikan massal kayak gini, justru ada peluang emas yang tersembunyi buat mereka yang jeli liatnya. Nah, ini yang paling menarik. Ternyata uang-uang besar itu nggak beneran kabur dari market kripto loh. Mereka cuma pintar. Mereka putar modalnya. Duit-duit raksasa itu ngalir deras dari aset-aset gede ke dua narasi yang spesifik banget yang dipercaya bakal jadi masa depan. Pertama, infrastruktur buat ekonomi agen AI. Dan kedua, infrastruktur pembayaran buat para institusi. Sekarang kita bedah dulu jagoan pertama kita, aset yang jadi primadona narasi AI dan seolah-olah kebal sama market yang lagi berdarah-darah, dolar Kate. Kenapa sih kait ini bisa terbang setinggi itu? Ya, di atas kertas, fundamentalnya kelihatan sempurna banget. Satu, teknologinya itu revolusioner, dibikin khusus buat ekonomi agen-agen AI yang bisa kerja sendiri. Dua, lihat dong siapa backingannya, didanai sama raksasa sekelas PayPal Ventures. Dan yang ketiga, ini nih pemicu utamanya, kemitraan strategis sama Agent Payments Protocol atau AP2-nya Google. Tiga hal ini udah cukup buat menciptakan badai hype yang sempurna. Hasilnya? Ya ini dia, kenaikan lebih dari 333% dalam waktu super singkat. Sementara market lain lagi megap-megap. Bener-bener gokil kan? Eits, tapi tunggu dulu. Apa iya semua yang kelihatan berkilau itu beneran emas? Biasanya, hype yang kelewat heboh itu nyembunyiin sesuatu. Nah, sekarang tugas kita buat jadi detektif dan bedah lebih dalam. Karena ada jebakan maut yang nggak kelihatan sama mata telanjang. Ini dia nih, konsep yang sering banget ngejebak investor retail. Jebakan FDV atau Fully Diluted Valuation. Gampangnya gini, FDV itu nilai total sebuah proyek kalau semua tokennya udah beredar di pasar. Jadi bukan cuma yang beredar sekarang. Nah, metrik ini krusial banget, tapi sering banget dilewatin gitu aja. Nah, tabel ini langsung ngebongkar boroknya Kite. Lihat deh, total supply-nya itu 10 miliar token. Tapi yang lagi muter di pasar sekarang cuma 1,8 miliar. Artinya, cuma 18% dari total supply yang ada di market. Ini namanya kelangkaan buatan. Karena barangnya dibikin langka, ya gampang banget harganya buat digoreng atau dipompa naik. Terus, sisa 82% tokennya kemana? Sebagian besarnya, 32%, itu dikunci dan dipegang sama tim internal dan investor-investor awal atau para VC. Mereka ini ibarat bom waktu yang tinggal nunggu momen pas buat ngeguyur pasar dan taking profit gede-gedean. Dan inilah dia hari penghakimannya. Tanggal 1 Maret nanti bakal ada token unlock senilai 191 juta dolar. Bayangin, supply segitu banyak siap ngebanjirin pasar. Para pemain besar udah tahu ini bakal terjadi. Makanya mereka jualan pas lagi di puncak hype sebelum para retail sadar apa yang menanti mereka. Oke, cukup soal jebakan si Kite. Sekarang kita pindah ke jagoan kedua. Koin yang mungkin kelihatannya nggak seksi, tapi ngasih solusi beneran. Dan fundamentalnya jauh lebih kuat. Stable. Oke, ini poin paling penting yang harus dipahami dulu ya. Jangan sampai salah. Stable itu bukan stablecoin kayak USDT atau USDC. Bukan. Ini adalah blockchain layer 1, sebuah jalan tol atau infrastruktur yang dirancang khusus biar stablecoin bisa jalan di atasnya dengan super efisien. Jadi masalah apa sih yang dia selesaikan? Lihat perbandingan ini. Di blockchain biasa kayak Ethereum atau Solana, biaya transaksi alias gas fee kan dibayar pakai token aslinya yang harganya naik turun. Ini mimpi buruk buat bagian akuntansinya perusahaan. Nah, di stable chain, gas fee-nya dibayar langsung pakai USDT. Stabil, gampang diprediksi, dan nggak bikin pusing. Ini terobosan yang ngilangin salah satu penghalang terbesar buat adopsi institusional.
Kenaikan harga stable itu bukan karena hype kosong, tapi benar-benar didorong sama eksekusi yang nyata. Awal Februari, mereka sukses upgrade mainnet. 2 hari kemudian, mereka umumkan partnership sama raksasa infrastruktur, Alchemy. Puncaknya, tanggal 13 Februari, mereka dapat stempel dari Anchorage Digital, bank kripto yang teregulasi di Amerika. Ini validasi institusional level dewa. Kalau kita sandingkan langsung sama kompetitornya kayak Solana dan Base, keunggulan uniknya Stable jadi kelihatan jelas banget. Solana mungkin lebih murah, Base punya keamanan Ethereum, tapi dua-duanya masih maksa institusi buat megang aset yang volatil. Nah, Stable ngilangin keribetan itu, bikin dia jadi jalur paling mulus buat adopsi keuangan tradisional atau TradFi. Nah, dari sisi market, ini yang paling seru. Walaupun harganya terus naik, datanya nunjukin funding rate-nya malah negatif. Artinya apa? Banyak banget spekulan yang masang short, yang bertaruh harganya bakal turun. Ini kondisi yang sempurna banget buat short squeeze. Para shorter ini bakal dibakar, dipaksa beli balik di harga yang lebih tinggi, dan malah bikin harganya makin melambung. Oke, kita udah bedah tuntas dua sisi koin yang berbeda ini. Sekarang saatnya kita tarik benang merahnya dan bikin strategi yang bisa kita pakai. Inilah bagian terakhir, hype lawan fundamental. Jadi, kesimpulan strategisnya jelas banget bedanya. Buat kite, untuk saat ini mending hindari. Fundamentalnya yang bagus itu ketutup sama resiko tokenomics yang kejam. Jebakan FDV dan tekanan jual dari unlock itu terlalu gede risikonya. Sebaliknya, Stable ini malah jadi peluang swing trade yang super menarik. Kenapa? Karena didukung adopsi nyata, validasi institusi, dan struktur market yang lagi bullish banget. So, apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dari sini? 1. Wajib hukumnya, cek FDV sama jadwal unlock token. 2. Jangan gampang kemakan high partnership gede-gedean kayak kasus KIT, bisa jadi itu cuma akal-akalan buat cari exit liquidity. 3. Fokus cari proyek yang beneran ada gunanya, yang punya product market fit jelas kayak Stable. 4. Pahami struktur pasar, karena potensi short squeeze itu bisa jadi bensin roket. Dan yang terakhir, yang paling penting, sekali lagi, jangan pernah sepelein tokenomics. Catet. Setelah kita bongkar semua data dan analisisnya, sekarang giliran kalian. Kalian ini lebih condong ke tim mana? Tim #HypeKit yang percaya sama narasi besar dan hype? Atau tim #FundaStable yang lebih milih fundamental kokoh dan adopsi yang nyata? Coba tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Coba bayangin deh, Bitcoin lagi ancur-ancuran, turun 27%. Pasar kripto merah semua, berdarah-darah. Tapi ada 2 altcoin misterius yang harganya malah terbang ke bulan. Gila kan? Gimana ceritanya ini bisa kejadian? Yuk kita bongkar bareng-bareng permainannya. Oke, biar kebayang situasinya kayak apa, lihat ini. Indeks Fear and Greed ada di angka 11. 11. Ini tuh level ketakutan ekstrim, di mana harusnya semua investor pada kabur, nggak berani beli apa-apa. Betul banget. Kita ini lagi di tengah-tengah crypto winter. Semua aset raksasa harganya rontok. Tapi justru di tengah kekacauan inilah muncul anomali yang benar-benar aneh dan wajib kita selidiki. 2 koin ini seolah-olah lagi ngetawain kondisi pasar yang lagi murat-marit. Ini jelas bukan soal untung-untungan. Pasti ada sesuatu di baliknya. Ada mesin yang sengaja mendorong harga mereka buat ngelawan arus. Nah, mesinnya itu apa? Mari kita bedah. Oke, kita bakal berperan jadi detektif hari ini. Kita bedah tuntas 2 kasus ini. Yang satu, proyek lama yang tiba-tiba bangkit dari kubur. Satunya lagi, pendatang baru yang viralnya bukan main. Siap buat ngungkap kebenarannya? Kita mulai dari yang pertama dulu ya, di Crit. Ini proyek yang udah cukup berumur, tiba-tiba jadi relevan lagi dan bikin banyak orang kaget. Coba lihat aja kenaikannya. Lebih dari 55% di saat koin lain lagi merah padam. Ini bukan cuma technical rebound biasa, ini benar-benar sebuah pernyataan. Pertanyaannya apa sih yang bikin harganya bisa meledak kayak gini? Nah, pemicu pertamanya, ini nih yang menarik. Ternyata fundamental banget. Jadi mereka baru aja ngesahin aturan baru yang ngebatasin pengeluaran kas proyeknya. Kalau di dunia saham, ini tuh mirip kayak perusahaan gede yang tiba-tiba ngumumin, oke, kita potong biaya besar-besaran. Para investor yang cari nilai, wah suka banget mereka sama yang beginian. Kuncinya di sini sederhana aja. Makin sedikit koin yang dijual sama tim proyek, artinya makin kecil tekanan jual di pasar. Nah, pas tekanan jualnya hilang, harga jadi bisa naik secara organik. Simple tapi jenius.
Tapi itu baru separuh cerita loh. Ada faktor kedua yang jauh lebih dahsyat, yaitu supply koin DCR yang bisa diperdagangkan di pasar itu ternyata langka banget. Nah, ini dia visualnya. Gila kan? Coba bayangin, 72% dari semua DCR yang ada itu lagi dikunci buat staking, buat ikut serta dalam tata kelola jaringan. Artinya, cuma sisa 28% yang ada di bursa buat kita perebutkan. Dikit banget. Dan ini ngejelasin banget kenapa harganya bisa meledak. Kalau barang di pasar sedikit, terus ada yang mau beli, ya harganya langsung loncat. Jadi, kenaikan harga DCR itu dibangun di atas ekonomi yang sehat dan kelangkaan yang bisa kita cek sendiri. Sekarang, mari kita bandingin sama kasus kedua, yang ceritanya beda jauh. Oke, sekarang giliran kita bedah kasus kedua. Pipin, si pendatang baru yang super heboh ini. Cerita yang dijual Pipin ini emang keren banget. Mereka bilang mereka adalah agen AI otonom di Solana. Narasi yang pas banget sama tren AI yang lagi gila-gilaan di tahun 2026. Siapa coba yang nggak tertarik? Dan hasilnya, nggak main-main, kapitalisasi pasarnya tembus 800 juta dolar. Tapi sebagai detektif yang baik, kita nggak bisa telan mentah-mentah. Waktunya kita cek data on-chain-nya. Dan jeng-jeng, red flag pertama langsung kelihatan. Lihat deh bedanya sama Decred. Hampir 80% dari total supply Pipin itu dikontrol sama segelintir orang dalam. Ini bahaya banget. Coba kita ikutin jejaknya satu-satu. Pertama, ada 50 dompet baru yang super mencurigakan. Dananya semua dari satu bursa yang sama, beli Pipin senilai 19 juta dolar. Kedua, ada penarikan duit gede-gedean dari bursa Gate.io yang sengaja bikin likuiditas jadi kering. Totalnya, para insider ini ngontrol token senilai 120 juta dolar. Ini bukan investasi, ini operasi terkoordinasi. Jadi kenaikan harga Pipin itu bukan karena banyak yang mau beli. Bukan. Ini tuh permainan manipulasi pasar yang udah direncanain. Mereka sengaja naikin harga buat ngebakar para shorter. Itu loh, trader yang masang taruhan harga bakal turun. Nah, uang hasil likuidasi senilai 15,7 juta dolar itu yang jadi bensin buat roket harga palsu mereka. Oke, sekarang semua bukti udah di tangan kita. Yuk, kita taruh keduanya sebelahan biar kelihatan jelas banget bedanya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Decred naik karena nilai internal dan fundamentalnya yang solid, sementara Pipin naik karena narasi dari luar dan manipulasi pasar. Jadi jelas kan bedanya? Yang satu itu investasi beneran, yang satunya lagi murni judi. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah detektif ini buat investasi di pasar kripto sekarang? Pelajaran terpentingnya adalah kamu harus sadar lagi main game yang mana. Kamu itu investor yang nyari nilai fundamental kayak di kasus DCR, atau kamu spekulan yang ngejar hype kayak di kasus Pipin. Dua-duanya emang bisa bikin untung, tapi resikonya beda banget. Dan ini pertanyaan terakhir buat kalian semua. Dengan banyaknya proyek baru yang muncul tiap hari, menurut kalian pasar kita ini lebih banyak diisi sama proyek-proyek kayak DCR yang fundamentalnya kuat atau jangan-jangan lebih banyak Pipin yang cuma jebakan narasi buat ngambil duit kita? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya.